Halo, selamat datang di channel Daun Bercerita, channel yang akan menyajikan kisah inspiratif tentang kehidupan. Sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita ke ceritanya. Berikut adalah cerita drama dengan judul Gadis Cantik yang Dihamili Ayah Tirinya. Cerita. Di sebuah desa yang terpencil, hiduplah seorang gadis bernama Laras. Laras adalah anak tunggal dari ibu yang cantik, Rosa, yang sudah lama menjanda. Keluarga mereka hidup sederhana, namun mereka selalu berusaha untuk saling mendukung. Sejak kematian suami pertama Rosa, hidupnya penuh dengan perjuangan, hingga akhirnya Rosa bertemu dengan seorang pria bernama Danu. Danu adalah seorang pria berusia sekitar 40 tahun yang baru saja pindah ke desa itu. Seorang duda dengan seorang anak laki-laki yang sudah dewasa. Rosa pun menerima Danu sebagai suami, meskipun Laras merasa ada yang janggal dari hubungan mereka. Seiring berjalannya waktu, Laras mulai merasakan ketegangan antara dirinya dan ayah tirinya. Danu sering memberikan perhatian yang berlebihan kepadanya. Pada awalnya, Laras merasa canggung, namun lama-kelamaan, ia merasa risih dengan sikap Danu yang semakin hari semakin tak wajar. Danu mulai sering mendekatinya, menatapnya dengan cara yang tidak seharusnya. Laras yang masih remaja itu merasa bingung dan takut untuk melaporkan apa yang terjadi kepada ibunya, karena ia khawatir akan menghancurkan kebahagiaan keluarga yang masih rapuh itu. Namun, suatu malam yang gelap, ketika ibu Laras sedang keluar rumah untuk urusan pekerjaan, Danu melakukan sesuatu yang tidak bisa Laras lupakan. Danu memaksa Laras dalam keadaan yang sangat memalukan dan merendahkan martabatnya. Laras, yang sangat takut, tak bisa melawan kekuatan Danu yang jauh lebih besar darinya. Setelah kejadian itu, Laras merasa hidupnya hancur. Ia takut mengungkapkan kejadian tersebut karena merasa terjebak. Namun, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Rasa malu dan bingung menghantui setiap langkahnya. Laras akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota dan tinggal bersama temannya, Sari, yang sejak lama telah mengajaknya untuk tinggal bersama. Di kota, Laras mencoba untuk melupakan kejadian itu dan berusaha menjalani hidup baru. Namun, tak lama setelah itu, ibu Laras mulai mencurigai perubahan sikap anaknya. Ketika Rosa mendapati bahwa Laras tengah hamil, ia merasa terpukul dan sangat bingung. Laras akhirnya mengungkapkan segalanya kepada ibunya, mengungkapkan kejadian yang tak pernah ingin terjadi dalam hidupnya. Rosa pun sangat marah dan tidak menyangka bahwa suaminya, yang selama ini dianggapnya baik, bisa melakukan hal yang sekejam itu. Dengan hati yang penuh amarah dan rasa kecewa, Rosa memutuskan untuk berpisah dengan Danu dan membawa Laras kembali ke rumah mereka. Namun, konflik belum berakhir. Danu mencoba membenarkan perbuatannya, dan masalah keluarga semakin rumit. Laras dan Rosa berjuang untuk mendapatkan keadilan, sementara Danu berusaha menghindari hukuman. Di tengah pergulatan itu, Laras menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia tidak lagi menjadi korban, melainkan seorang gadis yang berani melawan ketidakadilan. Dengan dukungan dari teman-temannya dan orang-orang yang peduli padanya, Laras memilih untuk berjuang agar kejadian itu tidak terulang pada orang lain. Dalam perjalanan ini, Laras belajar untuk menyembuhkan dirinya dan mengatasi rasa sakitnya, serta meraih harapan baru untuk masa depannya. Cerita ini menyentuh tema tentang perjuangan seorang gadis muda yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimana ia berusaha untuk bangkit dan mencari keadilan. Sebuah perjalanan emosional yang penuh dengan ketegangan, pengkhianatan, dan kekuatan untuk bertahan. Lanjutan cerita. Setelah kejadian yang menghancurkan hidup Laras, ia berusaha menjalani kehidupan yang baru di kota bersama Sari. Sari, yang sejak awal mengetahui bahwa Laras sedang mengalami masalah, menerima Laras dengan tangan terbuka. Di kota, Laras mencoba mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya, meskipun bayang-bayang masa lalunya selalu menghantui. Sari banyak membantu Laras untuk melewati masa-masa sulit, memberi dukungan moral yang sangat dibutuhkan oleh Laras saat itu. Namun, meskipun di kota, Laras merasa kesepian. Hatinya masih terperangkap oleh rasa malu dan kebingungannya. Terkadang, ia merasakan ketakutan yang mendalam saat mendengar langkah-langkah di jalanan atau mendengar suara pria yang mengingatkannya pada Danu. Tapi Sari selalu ada untuk mendengarkan dan memberikan dukungan. Sari bahkan menyarankan agar Laras menemui seorang konselor atau psikolog agar bisa membantu proses penyembuhan dari trauma yang dialaminya.
Sementara itu di desa, Rosa merasa semakin terpuruk. Perpisahan dengan Danu membuatnya merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia merasa sangat bersalah karena tidak menyadari bahwa Danu telah menyakiti anaknya. Rosa berulang kali mencoba mencari tahu keberadaan Laras, namun Laras enggan untuk kembali. Ia takut akan perasaan ibunya yang mungkin bisa marah atau kecewa lebih besar. Namun, Rosa tidak menyerah. Setiap minggu, ia mengirimkan surat dan pesan, mengungkapkan betapa ia mencintai dan merindukan Laras. Akhirnya, setelah beberapa bulan, Laras merasa ada sedikit ketenangan di dalam hatinya. Ia mulai merasa lebih kuat dan mampu berhadapan dengan kenyataan, meskipun tidak sepenuhnya. Dalam sebuah percakapan dengan Sari, Laras memutuskan bahwa ia ingin bertemu ibunya lagi, walaupun itu berarti harus menghadapi kenyataan yang pahit dan kesedihan yang mendalam. Laras akhirnya kembali ke desa bersama dengan Sari yang setia mendampingi. Ketika mereka sampai di rumah, Rosa langsung memeluk Laras dengan penuh air mata. Ia meminta maaf berkali-kali atas segala yang terjadi. Laras yang terisak dalam pelukan ibunya merasa ada sedikit kelegaan, meskipun luki hatinya masih terasa. Mereka pun berbicara panjang lebar, mengungkapkan segala rasa sakit yang telah mengendap begitu lama. Laras mengungkapkan bahwa ia masih tidak bisa melupakan kejadian tersebut, bahwa ia merasa hancur dan bingung, namun ia mulai merasa ada harapan. Ibunya yang sangat menyesal berjanji untuk tidak membiarkan Laras merasa sendiri lagi. Mereka berdua saling berpelukan, berusaha menyembuhkan luka satu sama lain. Namun, konflik utama masih belum selesai. Danu yang merasa dirinya terancam, mencoba untuk membalikkan keadaan. Ia mengancam akan melaporkan Laras dengan tuduhan yang tidak berdasar, mengklaim bahwa Laras yang menggoda dirinya. Danu bahkan berusaha menekan keluarga dan teman-teman Laras, berharap bisa menghindari hukuman atas perbuatannya. Laras dan Rosa merasa terancam, namun mereka tidak menyerah. Mereka melibatkan pihak berwajib dan seorang pengacara yang siap membantu mereka dalam mengungkap kebenaran. Semua bukti mulai dikumpulkan dan Laras berani melawan. Proses hukum berjalan lama, namun semakin banyak orang yang mendukung Laras dan ibunya. Mereka menjadi simbol keberanian, menunjukkan bahwa tidak ada yang boleh merasa aman dalam melakukan kekerasan. Akhirnya, setelah melalui perjuangan panjang, Danu dihukum atas perbuatannya. Laras, meskipun merasa ada sedikit kelegaan, tahu bahwa luka itu tak akan pernah benar-benar hilang. Namun, ia memutuskan untuk tidak menjadi korban lagi. Ia terus melanjutkan hidupnya, mengurus kehamilannya dengan penuh keberanian. Kehidupan Laras dan ibunya perlahan-lahan kembali normal, meski tetap meninggalkan bekas yang mendalam. Mereka berdua semakin kuat, dan mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa merampas harapan mereka akan masa depan. Laras memutuskan untuk tetap melanjutkan pendidikan dan meraih cita-citanya untuk menjadi seorang desainer. Ia menyadari bahwa meskipun ia pernah hancur, ia berhak untuk meraih kebahagiaan dan membangun hidup yang lebih baik. Di sebuah pagi yang cerah, Laras duduk di teras rumah bersama ibunya, sambil memandangi matahari terbit. Ia tersenyum, merasa bahwa hidupnya kini ada di tangannya sendiri, dan ia akan terus melangkah dengan kepala tegak untuk dirinya sendiri dan untuk anak yang ia kandung, yang akan menjadi simbol harapan dan kekuatan. Lanjutan cerita. Setelah Danu dihukum dan keadilan pun ditegakkan, hidup Laras dan ibunya Rosa mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun meskipun mereka bebas dari ancaman fisik, luka batin yang mereka rasakan tidak mudah hilang begitu saja. Laras, yang kini hamil besar, berusaha menjalani hari-harinya dengan penuh harapan. Namun ia tahu bahwa masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Satu hal yang sangat mengganggu pikiran Laras adalah masa depan anak yang akan dilahirkannya. Ia merasa cemas tentang bagaimana orang lain akan memandangnya sebagai seorang ibu muda, terutama dengan latar belakang yang penuh luka. Tak jarang ia merasa khawatir tentang bagaimana membesarkan anaknya dalam dunia yang mungkin tak selalu ramah terhadap mereka yang pernah terluka. Pada suatu malam, ketika Laras sedang duduk di teras rumah, merenung sambil menatap bintang-bintang, Rosa datang mendekatinya. Dengan lembut, Rosa duduk di samping anaknya dan merangkulnya. "Laras, kamu sudah melalui banyak hal yang tidak mudah dan kamu selalu berusaha kuat," ujar Rosa, suaranya penuh kasih sayang. Laras menunduk, air mata mulai mengalir tanpa bisa dihentikan. "Aku takut, Bu. Aku takut akan masa depan. Aku tak tahu apakah aku bisa menjadi ibu yang baik atau apakah anakku akan tumbuh dengan rasa takut dan luka seperti aku." Rosa tersenyum dengan hangat, mencoba menenangkan Laras.
Jangan pernah merasa sendiri, nak. Kami, ibu dan anak, akan selalu bersama. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, tapi kita bisa memilih untuk berjuang bersama. Kamu sudah menunjukkan kekuatan luar biasa, dan aku yakin anakmu akan merasakan cinta yang tak terhingga darimu. Laras menatap ibunya dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu bahwa meskipun banyak hal yang tak bisa ia ubah, ia bisa berusaha menjadi ibu yang baik, penuh kasih sayang dan perhatian. Perasaan takut itu perlahan mulai memudar, digantikan oleh tekad untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Meskipun keluarga mereka mulai menemukan keseimbangan, bukan berarti perjalanan mereka tanpa rintangan. Desa mereka, tempat yang pernah menjadi saksi bisu atas tragedi yang terjadi, masih memandang Laras dengan pandangan yang kadang membuatnya merasa terasing. Beberapa orang masih berbisik di belakangnya, membicarakan kehamilannya yang tak lazim, dan mengingatkan bahwa ia adalah gadis yang hamil tanpa suami. Tetapi Laras kini lebih bijak dalam menghadapi semua itu. Ia tak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada mereka. Yang penting baginya adalah menjaga anaknya dan berusaha menciptakan kehidupan yang penuh kasih sayang. Setelah melahirkan, Laras menamai anaknya Aksara, yang berarti huruf atau kata-kata. Ia berharap bahwa Aksara akan menjadi seorang anak yang berani menulis kisah hidupnya sendiri, sebuah kisah yang penuh keberanian dan harapan. Bersama ibunya, Laras mulai membangun sebuah kehidupan yang lebih mandiri. Ia melanjutkan pendidikannya dalam bidang desain grafis, mengembangkan bakat yang selama ini ia pendam. Setiap malam setelah Aksara tidur, Laras meluangkan waktu untuk belajar dan mengerjakan proyek desain yang ia dapatkan dari beberapa klien. Ia merasa lebih percaya diri karena ia tahu bahwa dengan bekerja keras dan tekun, ia bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk Aksara. Beberapa tahun berlalu, dan meskipun tidak semua orang di desa dapat menerima Laras sepenuhnya, ia semakin dikenal dengan keahliannya. Ia bahkan berhasil membuka sebuah studio desain kecil, tempat ia bekerja bersama beberapa teman yang memiliki visi yang sama. Studio itu menjadi simbol perjuangan Laras, dan tempat di mana ia bisa mengungkapkan segala ide dan kreativitasnya. Aksara yang kini sudah berusia 5 tahun, tumbuh menjadi anak yang ceria, pintar, dan penuh rasa ingin tahu. Ia seringkali duduk di meja kerja Laras, menggambar dengan pensil warna sambil melihat ibunya bekerja. Laras merasa sangat bersyukur bisa menjadi ibu bagi Aksara, dan ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya, meskipun jalan yang mereka tempuh tidak selalu mudah. Pada suatu hari, saat Aksara sedang bermain di taman bersama teman-temannya, Laras bertemu dengan seorang pria yang baik hati bernama Rian. Rian adalah seorang teman lama yang kembali ke desa setelah bertahun-tahun tinggal di kota. Ia mengenal Laras sejak masa remaja dan mengetahui apa yang telah dialami Laras. Melihat kekuatan dan keteguhan hati Laras, Rian merasa kagum. Mereka mulai berbicara dan, seiring waktu, sebuah persahabatan yang tulus berkembang di antara mereka. Rian tak pernah memandang Laras sebagai korban, melainkan sebagai seorang perempuan yang kuat dan penuh kasih. Ia mendukung Laras dalam setiap langkahnya dan, perlahan-lahan, tumbuh perasaan cinta antara mereka. Namun Laras tidak terburu-buru untuk membuka hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya penuh dengan luka dan, meskipun Rian adalah seseorang yang baik, ia tidak ingin terburu-buru melangkah. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Rian berkata, "Laras, aku tahu betapa berat beban yang kamu pikul, dan aku tidak ingin menggantikan siapapun dalam hidupmu. Aku hanya ingin ada di sampingmu sebagai teman, dan jika kamu mengizinkan, lebih dari itu." Laras terdiam, merenung sejenak. Ia merasa nyaman dengan Rian, dan meskipun rasa takut itu masih ada, ia merasakan sebuah harapan kecil untuk masa depan. "Aku ingin kita berjalan bersama, Rian, tapi aku tak ingin terburu-buru. Aku harus memikirkan Aksara dan diriku sendiri." Rian mengangguk dengan penuh pengertian. "Aku akan menunggumu, Laras, sampai kamu siap." Laras merasa lega mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan hidupnya tak mudah, ada cinta yang tulus dan harapan baru yang mulai tumbuh. Bersama ibunya, Aksara, dan Rian, ia mulai percaya bahwa masa depan bisa lebih baik. Dan setiap hari adalah kesempatan untuk menyusun cerita baru yang penuh dengan keberanian, cinta, dan harapan. Lanjutan cerita, seiring waktu, kehidupan Laras dan Aksara semakin membaik. Mereka menemukan kebahagiaan dalam rutinitas sederhana, dan Laras terus berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya.
Walaupun luka masa lalu masih kadang datang menghantui, Laras merasa semakin kuat dalam menghadapi kenyataan hidup. Kehadiran Ryan dalam hidupnya membawa warna baru. Meskipun Laras belum sepenuhnya siap membuka hatinya, ia merasa nyaman dengan Ryan. Ia merasa bahwa ia tidak harus melakukannya sendirian, bahwa ada orang yang peduli dan siap mendukungnya tanpa menuntut apa-apa. Hubungan mereka berjalan perlahan, dan Laras mulai merasakan kehangatan yang baru. Namun, kebahagiaan mereka tidak berjalan mulus tanpa tantangan. Suatu sore, setelah Ryan mengantar Laras pulang dari studio desain, mereka bertemu dengan seseorang yang mengubah segalanya. Seorang pria muncul di depan rumah mereka, wajahnya familiar. Itu adalah Danu, ayah tiri Laras. Wajahnya tampak berubah, lebih kusut dan penuh penyesalan. Laras merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tak pernah mengharapkan untuk bertemu Danu lagi. Danu berdiri di depan pintu rumah dengan tangan gemetar. "Maafkan aku, Laras," katanya dengan suara parau. Aku tahu aku tak pantas meminta maaf, tapi aku benar-benar menyesal atas apa yang terjadi. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya, tetapi aku ingin meminta kesempatan untuk berbicara denganmu." Laras terdiam. Rasa amarah dan kebencian yang sempat ia simpan begitu lama mulai muncul kembali. Ia ingin menutup pintu dan mengusir Danu begitu saja. Namun ia tahu bahwa untuk bisa benar-benar sembuh, ia harus menghadapi pria ini untuk dirinya sendiri, bukan untuk Danu. "Apa yang bisa kamu katakan setelah semua yang kamu lakukan?" tanya Laras dengan suara yang gemetar, berusaha menahan air mata yang mulai menetes. Danu menundukkan kepala. "Aku tak tahu bagaimana menjelaskan penyesalanku. Aku telah membuat kesalahan besar dalam hidupku, dan aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa membuat semuanya benar. Tapi aku ingin kamu tahu, Laras, bahwa aku merasa sangat menyesal." Laras merasa kebingungan. Di satu sisi, ia ingin melupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Danu, tetapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa tidak ada gunanya memendam amarah tanpa ujung. Ia memutuskan untuk mendengarkan, meskipun hatinya penuh dengan kemarahan. "Saya tidak bisa memaafkanmu begitu saja," jawab Laras, suara tegas meskipun hatinya bergejolak. "Apa yang kamu lakukan adalah luka yang takkan pernah bisa sembuh sepenuhnya. Tapi jika ada satu hal yang aku pelajari, itu adalah bahwa kita semua membawa beban, dan aku tidak ingin membawa beban itu seumur hidupku." Danu mengangguk dengan penuh penyesalan, kemudian perlahan-lahan pergi, membiarkan Laras dan Aksara kembali menjalani kehidupan mereka. Meskipun pertemuan itu meninggalkan kesan mendalam, Laras merasa ada sedikit beban yang terlepas dari hatinya. Ia tahu bahwa meskipun ia belum bisa sepenuhnya memaafkan Danu, ia tidak lagi membiarkan pria itu mengendalikan hidupnya. Hari-hari berlalu, dan Laras merasa semakin siap untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ia mulai mengerjakan proyek-proyek desain yang lebih besar, dan bahkan memutuskan untuk mengembangkan studio desainnya menjadi bisnis yang lebih mapan. Sari, yang selama ini menjadi sahabat setianya, turut membantu dan memberikan ide-ide segar untuk bisnis mereka. Di sisi lain, hubungan Laras dengan Ryan semakin erat. Ryan tidak pernah memaksa Laras untuk cepat-cepat membuka hatinya. Ia selalu sabar menunggu dan memberi ruang bagi Laras untuk menemukan dirinya. Suatu hari, setelah beberapa bulan hubungan mereka semakin dekat, Laras merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ryan bukan hanya seorang teman atau pendamping, tapi seseorang yang bisa menemaninya menjalani hidup, tanpa tekanan dan tanpa syarat. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di taman belakang rumah, Ryan memegang tangan Laras dengan lembut. "Laras, aku tahu bahwa kamu pernah terluka sangat dalam, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Aku tidak ingin memaksakan apapun, hanya ingin menjadi bagian dari hidupmu, jika kamu sudah siap." Laras tersenyum dengan mata yang penuh air mata. "Aku tak pernah berpikir akan ada seseorang yang mau menerima aku dengan segala yang ada dalam diriku, Ryan. Tapi kamu sudah membuktikan bahwa cinta itu bukan tentang kesempurnaan. Aku siap untuk menjalani hidup ini bersama kamu." Ryan menarik Laras ke dalam pelukannya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Laras merasakan kedamaian yang sejati. Ia tahu bahwa meskipun hidup mereka tidak akan selalu mudah, mereka akan saling mendukung dan menghadapinya bersama. Ketika Aksara semakin besar dan mulai bersekolah, Laras semakin yakin dengan pilihannya. Ia telah membangun kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan anaknya, dan ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, tetapi sebagai seorang perempuan yang tangguh,
yang telah berhasil mengubah kisah hidupnya. Laras dan Ryan akhirnya memutuskan untuk melangkah lebih jauh bersama. Mereka tidak terburu-buru, namun mereka tahu bahwa mereka siap untuk menghadapi apapun yang datang. Laras tahu, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah melupakan perjuangannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan ia akan terus berjuang untuk Aksara, yang kini menjadi pusat dari segala kebahagiaan mereka. Dengan langkah yang lebih mantap, Laras melangkah maju, dengan harapan dan cinta yang membimbingnya menuju masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Lanjutan cerita A. Kehidupan Laras dan Aksara semakin stabil, namun kedamaian yang mereka rasakan mulai diguncang oleh sesuatu yang tak terduga. Suatu hari, ketika Laras sedang menyelesaikan pekerjaan desain untuk kliennya, ia menerima pesan yang mengubah segalanya. Pesan tersebut datang dari seorang pria yang tidak dikenal, dengan nomor telepon yang tidak terdaftar di kontaknya. Pesan tersebut berisi sebuah foto yang membuat jantung Laras berhenti sejenak. Itu adalah foto dirinya bersama Aksara, diambil tanpa sepengetahuannya di halaman rumah mereka. Tidak hanya itu, ada pesan yang menyertai foto tersebut. Kami tahu apa yang kamu lakukan, dan kami akan membuat hidupmu lebih sulit lagi. Laras langsung merasa panik. Siapa yang mengirim pesan ini? Bagaimana mereka bisa tahu tentang kehidupannya? Dengan perasaan takut yang mendera, Laras segera menunjukkan pesan itu pada Ryan. Ryan yang awalnya tampak tenang mulai khawatir. Ini bukan hal yang biasa. Kita perlu melaporkan ini ke pihak berwajib, katanya dengan serius. Namun, Laras merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang lebih gelap dari yang mereka duga. Ia tahu bahwa Danu, meskipun telah dihukum, masih memiliki pengaruh di beberapa orang di desa mereka. Mungkin ini ada hubungannya dengan dia, atau bisa jadi ada pihak lain yang mencoba mengancam mereka. Laras merasa bingung, namun ia tahu bahwa ia harus melindungi Aksara dan dirinya sendiri. Bersama Ryan, mereka memutuskan untuk tidak tinggal diam. Mereka mulai mencari tahu siapa yang ada di balik pesan-pesan misterius tersebut. Mereka menghubungi teman-teman dekat, termasuk Sari, yang segera memberikan bantuan. Penyelidikan pun dimulai. Selama beberapa hari berturut-turut, mereka mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar rumah dan studio desain Laras. Ternyata, jejak tersebut mengarah pada seseorang yang tidak mereka duga, seorang mantan teman dekat Danu yang juga memiliki sejarah kelam dengan keluarga Laras. Pria ini, yang bernama Rudy, ternyata memiliki dendam pribadi terhadap Laras, dan ia bertekad untuk mengacaukan hidup Laras sebagai balas dendam atas sesuatu yang terjadi bertahun-tahun lalu. Rudy, yang merasa dikhianati oleh Danu setelah kejadian yang melibatkan Laras, mulai merencanakan cara untuk mengusik kehidupan Laras. Ia memanfaatkan kelemahan Danu yang meskipun telah dipenjara, masih memiliki hubungan dengan beberapa orang yang mendukungnya. Laras merasa marah dan terhina, namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Rudy atau siapapun merusak kehidupannya lagi. Ia memutuskan untuk menghadapi Rudy secara langsung. Satu malam, Laras dan Ryan mengikuti jejak Rudy ke sebuah gudang kosong yang terletak di pinggir kota. Mereka merasa terjebak dalam sebuah permainan yang lebih besar, di mana mereka harus berhadapan dengan seseorang yang sangat berbahaya. Ryan, yang menemani Laras, memegang tangan Laras erat-erat. Kita harus berhati-hati. Rudy bukan orang yang bisa dianggap remeh. Mereka masuk ke dalam gudang dengan hati-hati. Ketegangan di udara begitu kental, dan setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti ujian terakhir. Tiba-tiba, dari dalam bayangan, muncul sosok Rudy yang sedang tersenyum penuh kemenangan. Jadi, akhirnya kamu datang juga, Laras, ujar Rudy dengan nada sarkastik, melangkah lebih dekat. Aku tahu kamu tidak akan bisa lari dari masa lalu secepat itu. Aku sudah menunggu saat ini sejak lama. Laras menatap Rudy dengan tatapan penuh kebencian. Apa yang kamu inginkan, Rudy? Tanya Laras dengan suara tegas meskipun hatinya berdegup kencang. Rudy tertawa kecil. Aku hanya ingin melihat bagaimana hidupmu hancur, seperti yang kamu lakukan pada aku dan Danu. Tidak ada yang bisa lepas dari kesalahan mereka, Laras. Kamu harus membayar harga atas apa yang telah terjadi. Ryan maju dan melangkah lebih dekat, melindungi Laras di depannya. Kami tidak akan membiarkan kamu menghancurkan hidup kami lagi, Rudy. Kamu harus berhenti sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Suasana semakin memanas. Laras merasa ketakutan, namun ia tidak akan mundur. Aku sudah melalui banyak hal, dan aku tidak akan membiarkan kamu atau siapapun menguasai hidupku lagi, ujar Laras dengan suara keras, berusaha menunjukkan keberaniannya.
Rudy mendekat dengan cepat, namun sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, suara sirene polisi terdengar semakin mendekat. Polisi yang sebelumnya telah diberitahu oleh Ryan tentang rencana mereka segera tiba di tempat itu, menggerebek gudang dan menangkap Rudy. Rudy berusaha melawan, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan untuk meloloskan diri. Ia akhirnya ditangkap oleh polisi, yang langsung membawanya pergi. Setelah kejadian itu, Laras merasa lega, meskipun hatinya masih penuh dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi, namun ia juga tahu bahwa ia telah mengalahkan ketakutannya. Dengan Ryan di sampingnya, dan Aksara yang selalu mengisi hidupnya dengan keceriaan, Laras merasa lebih kuat dari sebelumnya. Namun, pertempuran belum selesai. Walaupun Rudy telah ditangkap, ada banyak hal yang harus dihadapi Laras. Beberapa orang masih memandangnya dengan sinis, dan meskipun ia sudah membangun kehidupannya kembali, ia tidak bisa melupakan rasa sakit yang pernah ia alami. Tetapi dengan tekad yang lebih kuat dan semangat untuk melindungi anaknya, Laras tahu bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Ia kini lebih bijak dan lebih kuat, dan siap menghadapi apapun yang datang, demi kebahagiaan dirinya dan orang-orang yang ia cintai. Lanjutan cerita. Setelah penangkapan Rudy, Laras merasa sedikit lebih tenang, tetapi perasaan itu hanya sementara. Hidupnya kini sudah lebih stabil, namun bayang-bayang masa lalu tak pernah benar-benar pergi begitu saja. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, selalu dipengaruhi oleh trauma yang ia alami. Dengan Rudy yang kini berada di balik jeruji besi, Laras merasa seolah ada ruang untuk menghirup udara segar. Namun, di balik ketenangan itu, ia tahu bahwa ancaman terhadapnya belum sepenuhnya hilang. Desa tempat mereka tinggal, meskipun tampaknya damai, ternyata masih menyimpan rahasia yang lebih gelap. Pada suatu sore, Laras menerima kabar yang mengejutkan. Sari, sahabatnya yang selalu menjadi tempat ia bergantung, datang berkunjung dengan wajah cemas. Laras, aku dengar ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dipersiapkan. Ada orang-orang yang tidak puas dengan Rudy ditangkap, dan mereka ingin melanjutkan apa yang sudah dia mulai, ujar Sari dengan suara bergetar. Laras merasa seolah dunia ini terus berputar lebih cepat dan semakin tidak terduga. Rudy mungkin sudah ditangkap, tetapi tidak dengan orang-orang yang bersekutu dengannya. Siapa mereka? Apa yang mereka inginkan? Tanya Laras, mencoba tetap tenang meski ketakutan mulai merayapi. Sari terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Mereka adalah kelompok yang dulu bekerja sama dengan Danu. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama tidak puas dengan bagaimana Danu diperlakukan, dan mereka merasa bahwa kamu harus membayar untuk semua yang terjadi. Mereka tidak hanya mengincar kamu, Laras, tetapi juga Ryan. Mereka tahu hubungan kalian. Laras terkejut. Maksud kamu mereka ingin membalas dendam pada Ryan juga? Tanyanya dengan nada tercengang. Sari mengangguk, wajahnya penuh kekhawatiran. Mereka sangat berbahaya, Laras. Kamu dan Ryan harus berhati-hati. Laras merasa hatinya seolah dihimpit batu. Semua yang telah ia bangun dengan susah payah, kebahagiaan kecil yang mulai ia nikmati, kini terancam oleh bayang-bayang masa lalu yang tak kunjung pergi. Tapi ada satu hal yang ia pelajari dari pengalaman hidupnya. Ia tidak akan pernah membiarkan dirinya atau orang yang ia cintai dihancurkan lagi. Ia harus berjuang untuk melindungi dirinya dan Aksara. Dan jika perlu, ia akan melawan sampai titik darah penghabisan. Dengan keputusan bulat, Laras menghubungi Ryan. Ia memberitahu Ryan tentang ancaman yang sedang mengintai mereka. Ryan yang mendengar kabar itu, langsung bergegas menemui Laras. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang terletak jauh dari rumah mereka, di mana mereka bisa berbicara dengan tenang tanpa ada yang mengawasi. Laras, kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, ujar Ryan dengan serius. Kita harus menghadapi ini bersama, dan jika perlu, kita akan melapor ke polisi dan meminta perlindungan. Laras menatap Ryan dengan penuh keyakinan. Aku tahu kita tidak bisa lari dari masa lalu, Ryan, tapi kita harus bertindak. Kita tidak bisa membiarkan mereka merusak hidup kita lagi. Setelah pembicaraan panjang itu, mereka sepakat untuk melaporkan ancaman tersebut ke polisi. Mereka juga mulai meningkatkan pengamanan di rumah dengan memasang kamera pengawas dan meminta bantuan beberapa teman dekat yang bisa dipercaya. Meski larangan untuk hidup dengan rasa takut terus menggelayuti, mereka merasa lebih siap menghadapi apa yang datang. Namun tak lama setelah itu, ancaman datang lebih cepat dari yang mereka duga. Suatu malam, saat Laras sedang berada di rumah sendirian dengan Aksara yang sudah tertidur lelap, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya.
Laras yang sedang duduk di ruang tamu mendengar suara langkah kaki mendekat dari luar. Hatinya berdegup kencang. Tiba-tiba, terdengar suara pintu yang didorong dari luar. Seseorang mencoba masuk ke rumah. Laras, yang sudah mempersiapkan diri, segera mengambil ponselnya dan menghubungi Rian dengan cepat. "Rian, ada orang di luar rumah, cepat!" Dengan tangan yang gemetar, Laras memeriksa pintu depan dan melihat bayangan orang yang bergerak di luar rumah. Tanpa pikir panjang, ia lari ke ruang belakang untuk mengunci pintu dan menutup semua jendela. Ia berusaha tetap tenang, berdoa agar Aksara tidak terbangun. Hanya beberapa detik setelahnya, ia mendengar suara derap langkah yang berat, yang semakin mendekat. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka dengan paksa. Seorang pria yang mengenakan masker hitam masuk dengan cepat. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, suara sirene polisi terdengar di kejauhan. Rian, yang telah sampai lebih dulu dengan mobil, memicu alarm dan langsung berteriak, "Polisi! Tinggalkan rumah ini sekarang!" Pria itu terlihat ragu sejenak, sebelum akhirnya melarikan diri begitu mendengar suara mobil patroli yang semakin dekat. Polisi yang datang segera mengejar pria itu, dan meskipun mereka berhasil menangkapnya, Laras tahu bahwa ancaman belum berakhir. Kelompok yang dipimpin oleh mantan sekutu Danu ini tampaknya tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar berhasil menghancurkan hidupnya. Setelah kejadian itu, Laras dan Rian semakin waspada. Mereka tidak lagi tinggal di rumah mereka setiap malam, dan lebih sering berada di tempat-tempat yang lebih aman, dengan bantuan dari polisi yang memberikan perlindungan sementara. Namun keberanian Laras yang tidak tergoyahkan semakin membuatnya merasa semakin kuat. Ia tahu dengan dukungan Rian dan polisi, mereka bisa menghadapi kelompok ini. Ia juga semakin merasa bahwa meskipun mereka hidup dalam ketakutan, mereka tidak akan pernah menyerah. Dengan semangat yang tak pernah pudar, Laras kembali melangkah ke depan, dengan tekad untuk melindungi keluarganya, melawan ketidakadilan, dan menulis kembali kisah hidupnya yang takkan pernah bisa dikendalikan oleh masa lalu. Setelah peristiwa malam itu, Laras merasa dunia semakin tak pasti. Walaupun rasa aman mulai tumbuh kembali berkat bantuan polisi dan Rian, ancaman yang mereka hadapi kini terasa lebih nyata dari sebelumnya. Laras tidak lagi bisa hidup tanpa waspada. Setiap suara, setiap langkah yang terdengar di luar rumahnya membuatnya was-was. Tapi meskipun demikian, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan ketakutan mengendalikan hidupnya lagi. Hari-hari berikutnya, Laras memutuskan untuk lebih banyak berdiam di rumah bersama Aksara, menjaga agar sang anak tetap merasa aman. Rian yang bekerja keras untuk menenangkan Laras selalu ada untuk memberinya dukungan. Mereka berdua mulai merencanakan langkah selanjutnya. Menurut informasi yang mereka dapatkan dari pihak kepolisian, kelompok yang mengancam mereka bukanlah kelompok biasa. Mereka adalah bagian dari sindikat kriminal yang memiliki koneksi luas, bahkan di luar kota. Dan ini berarti, ancaman terhadap Laras dan keluarganya mungkin tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar menghancurkan kelompok itu. Laras tahu bahwa melawan sindikat seperti itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi di dalam dirinya ada sebuah api yang tak bisa padam. Ia tak akan membiarkan siapapun, terutama kelompok itu, mengusik kedamaian yang telah ia bangun setelah sekian lama berjuang. Satu hari, saat Laras duduk bersama Rian dan Aksara di ruang tamu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Pintu rumah mereka diketuk keras. Dengan cepat, Laras dan Rian saling berpandangan. Ada sesuatu yang tidak beres. Laras berdiri dan berjalan pelan menuju pintu depan. Rian mengikuti dengan waspada. Ketika Laras membuka pintu, ia terkejut melihat seorang pria berdiri di depan pintu mereka. Pria yang mengenakan jas hitam rapi, namun wajahnya tertutup oleh masker hitam. "Ada apa?" tanya Laras, berusaha menjaga ketenangannya meskipun perasaan cemas mulai merayapi hatinya. Pria itu membuka masker dan memperkenalkan diri. "Nama saya Damar, saya bekerja dengan polisi. Kami telah menemukan bukti penting tentang kelompok yang mengincar Anda dan Rian." Laras terkejut. "Apa maksudmu dengan bukti penting?" Damar menyarankan agar mereka segera berbicara di tempat yang lebih aman. Ia memberitahu mereka bahwa kelompok yang mengancam mereka sudah mulai melacak pergerakan Laras dan Rian dengan sangat teliti. Mereka bahkan kan tahu bahwa Rian bekerja di tempat yang sama dengan beberapa anggota kelompok itu. Ini membuat situasi semakin berbahaya. "Kelompok ini memiliki rencana besar," lanjut Damar.
Mereka sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang bisa merusak hidup banyak orang, bukan hanya Anda. Kita harus menghentikan mereka, Laras. Saya membutuhkan bantuan Anda. Laras merasa bingung dan khawatir. Bagaimana bisa mereka terlibat lebih jauh dengan situasi yang begitu berbahaya? Namun ia tidak bisa berpaling lagi. Keputusan yang diambilnya sudah pasti. Ia tidak akan lari dari masalah ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Laras, suaranya penuh tekad. Damar menjelaskan bahwa mereka perlu menggali lebih dalam lagi tentang kelompok ini dan menemukan siapa yang menjadi pemimpinnya. Untuk itu, mereka harus bekerja sama dengan pihak kepolisian dan menyusup ke dalam jaringan mereka. Laras, meskipun takut, mulai merasakan semangat yang menggebu di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan Aksara, dan untuk Rian yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Beberapa minggu ke depan, mereka bekerja dengan Damar dan pihak kepolisian untuk mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut. Laras, yang semula merasa tak berdaya, kini menjadi semakin cerdas dalam menyelidiki setiap gerakan kelompok tersebut. Dengan bantuan Rian, mereka mulai menyusup ke dalam kelompok tersebut tanpa diketahui identitas mereka. Sementara itu, Aksara seringkali bertanya mengapa mereka jarang berada di rumah. Laras selalu berusaha menjelaskan dengan lembut bahwa mereka sedang membantu orang-orang baik dan bahwa mereka akan segera kembali ke rumah dengan aman. Aksara yang masih kecil mungkin belum sepenuhnya mengerti, namun Laras bisa melihat ketakutan di mata anaknya. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk mengatasi ketidakadilan, pikir Laras dalam hati. Namun ancaman terhadap mereka semakin nyata. Suatu malam, setelah sebuah penyelidikan yang cukup berisiko, Rian mendapat telepon yang mengubah segalanya. Laras, kamu harus segera pulang. Mereka tahu siapa kita. Mereka sudah mencurigai kita. Laras segera merasakan ketegangan yang meningkat. Ia dan Rian harus segera mengambil langkah lebih hati-hati. Namun, sebelum mereka bisa kembali ke rumah, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Sekelompok orang bertopeng datang menggeledah rumah mereka, mencari bukti. Mereka merusak segalanya, meja, kursi, dan bahkan foto-foto yang Laras dan Aksara miliki. Laras berlari ke rumah dengan panik. Namun ia terlambat. Rumah mereka sudah rusak parah dan Aksara hilang. Perasaan cemas dan marah mulai menguasai Laras. Tanpa berpikir panjang, ia segera menghubungi Damar dan polisi. Mereka semua sepakat untuk melakukan penyelidikan besar-besaran untuk menemukan Aksara. Mereka tahu bahwa dalam keadaan seperti ini mereka tidak boleh mundur. Aksara harus ditemukan. Laras dan Rian berusaha menenangkan diri, meskipun di dalam hati mereka sudah dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan. Mereka bersumpah untuk berjuang habis-habisan demi anak mereka, demi masa depan yang lebih baik. Perjalanan mereka berikutnya bukan hanya soal menemukan Aksara, tetapi juga menyelamatkan masa depan mereka dari kegelapan yang selama ini menghantui mereka. Dan disinilah perjuangan mereka benar-benar dimulai. Dan cerita. Ketegangan di dalam diri Laras semakin memuncak saat ia dan Rian menemukan rumah mereka dalam keadaan berantakan. Dan yang paling mengejutkan, Aksara hilang. Suasana mencekam itu semakin terasa ketika Laras mencoba menghubungi Aksara di ponselnya. Namun yang terdengar hanya nada dering kosong. Hatinya terasa hampa, tubuhnya gemetar, dan setiap detak jantungnya terdengar keras di telinga. Aksara, di mana kamu? Gumam Laras hampir tak percaya. Rian menatap Laras dengan penuh perhatian, mencoba tetap tenang meski dirinya juga sangat cemas. Kita harus tetap berpikir jernih, Laras. Ini bukan saatnya panik. Kita tahu mereka ini berbahaya, tapi kita bisa temukan Aksara, ujarnya, berusaha memberi kekuatan pada Laras. Laras mengangguk, meski rasa takut mulai menghantuinya. Mereka segera menghubungi Damar, yang sudah berkoordinasi dengan polisi untuk pelacakan intensif. Tak lama setelah itu, mereka mendapatkan informasi bahwa kelompok yang menculik Aksara sedang bergerak cepat, dan kemungkinan besar mereka akan membawa Aksara ke sebuah tempat yang terlupakan, jauh dari jangkauan siapapun. Kita harus bergerak cepat, kata Damar melalui telepon. Saya sudah mengerahkan tim untuk melacak jejak mereka. Namun, kalian harus hati-hati. Mereka sangat terorganisir dan bisa menipu siapa saja. Laras dan Rian segera mengemasi barang-barang penting dan bersiap berangkat. Mereka harus menuju ke tempat yang sudah ditunjukkan Damar. Meskipun mereka tidak tahu pasti apa yang akan mereka hadapi, mereka bertekad untuk menemukan Aksara dan membawa anak mereka pulang dengan selamat. Mereka melaju dengan kecepatan penuh menuju lokasi yang sudah ditentukan,
sebuah gudang tua yang terletak di pinggiran kota. Begitu tiba, suasana sekitar sangat sunyi. Hanya ada suara angin yang berhembus dan bayangan gelap yang bergerak di antara dinding-dinding bangunan yang hancur. "Ini dia, Laras. Kita harus sangat hati-hati," kata Ryan memperingatkan Laras. "Aku akan memeriksa sekitar, kamu tetap di sini." Laras mengangguk, walaupun jantungnya terasa seperti ingin keluar dari dada. Ia tahu, jika mereka tidak hati-hati, mereka bisa menjadi target berikutnya. Ryan melangkah perlahan, memeriksa sekitar gudang dengan penuh kewaspadaan. Laras mengawasi dari tempat persembunyian mereka, matanya tidak lepas dari gerak-gerik Ryan dan setiap sudut gelap di sekitar mereka. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Laras menahan napas, berharap itu bukan musuh. Namun, ternyata suara langkah itu berasal dari seseorang yang tidak mereka duga. Damar muncul dari bayang-bayang, dengan wajah yang terlihat lebih tegang dari sebelumnya. "Laras, Ryan, kalian harus segera pergi," teriak Damar. "Mereka sudah tahu kita ada di sini. Mereka menunggu kalian di dalam." Belum sempat Laras menjawab, suara tembakan terdengar keras. Ryan cepat menarik Laras ke belakang, menghindari peluru yang hampir mengenai mereka. "Mereka punya senjata api," kata Damar dengan cepat. "Kita perlu rencana untuk masuk diam-diam." Laras, meskipun ketakutan, tahu mereka tidak punya banyak pilihan. Mereka harus bergerak cepat untuk menyelamatkan Aksara. Tanpa berpikir panjang, mereka mengikuti rencana Damar untuk menyusup masuk melalui atap gudang yang terletak di samping. Itu adalah satu-satunya jalur yang tidak dijaga oleh kelompok itu. Dengan hati-hati, mereka mendaki ke atas atap. Damar memimpin dengan penuh keterampilan, memastikan mereka tetap tidak terlihat oleh musuh yang berada di dalam. Laras merasakan setiap detik seperti sebuah ujian, tetapi ia menahan diri untuk tetap kuat. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan Aksara adalah alasan mereka tidak boleh mundur. Mereka akhirnya berhasil mencapai pintu atap yang mengarah langsung ke ruang bawah tanah gudang. Di sana, mereka mendengar suara tawa rendah dari beberapa pria. Itu adalah suara anggota kelompok yang sedang menjaga Aksara. Laras menatap Damar dengan cemas. "Dia ada di sana," bisiknya, menunjuk ke arah pintu yang mengarah ke ruang bawah tanah. Damar mengangguk dan memberi isyarat agar mereka semua siap. "Sekarang, kita harus bergerak cepat dan tenang. Setelah kita masuk, Aksara adalah prioritas utama." Mereka membuka pintu secara perlahan dan dengan hati-hati turun ke bawah. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya remang dari lampu-lampu di sudut-sudut dinding. Di tengah ruangan, Aksara terikat di kursi, matanya tertutup kain, tetapi Laras bisa merasakan getaran tubuh anaknya yang gemetar. Laras menahan napas dan bergegas mendekati Aksara. "Aksara, sayang, kamu aman sekarang," kata Laras dengan suara lembut, berusaha menenangkan anaknya. Aksara terkejut mendengar suara ibunya, dan dengan cepat ia membuka matanya, mengangkat kepala dan menangis dalam pelukan Laras. "Ibu, aku takut," isaknya, memeluk Laras erat. Ryan yang berada di dekat pintu mendekat, memastikan situasi tetap aman. "Kita harus cepat keluar dari sini. Mereka akan datang ke sini setelah mendengar suara tadi," katanya. Damar memberi isyarat agar mereka cepat keluar tetapi tepat saat mereka hendak beranjak, pintu ruang bawah tanah terbuka dengan suara keras. Sekelompok pria bersenjata muncul, menutup jalur keluar mereka. "Jangan coba kabur," salah satu pria itu berkata dengan suara kasar, memegang senjata di tangan. Laras merasa ketakutan tetapi ia tidak bisa menyerah. Ini adalah pertarungan terakhir. Dalam kepanikan yang semakin mencekam, Damar berteriak, "Sekarang!" dan melemparkan sebuah granat ke arah pria itu, membuat ledakan hebat yang mengacaukan seluruh ruangan. Ledakan itu memberi mereka kesempatan untuk berlari keluar dari ruang bawah tanah dan bersembunyi di balik tumpukan barang. Dengan Aksara dalam pelukan Laras, mereka berhasil keluar dari gudang, dan polisi yang sudah siap menunggu di luar segera melumpuhkan sisa-sisa kelompok yang tersisa. Saat semuanya selesai dan mereka berada di tempat yang aman, Laras menatap Aksara yang masih menangis. Namun kini di pelukannya. "Kamu selamat, sayang." "Kita selamat," ujar Laras, berbisik penuh syukur. Ryan memeluk mereka berdua, tersenyum meski tampak lelah. "Kita sudah berhasil, Laras. Kita selamat." Meski mereka tahu ancaman belum berakhir sepenuhnya, hari itu adalah titik balik. Kemenangan kecil mereka atas kegelapan yang telah menguasai hidup mereka. Kini, mereka tahu tak ada yang lebih penting selain saling melindungi dan mencintai, melawan ketakutan bersama. Dan dengan semangat itu, mereka melangkah menuju masa depan, siap menghadapi apapun yang datang.
karena mereka tahu selama mereka bersama, tidak ada yang tak bisa mereka atasi. Lanjutan cerita. Setelah pertempuran di gudang itu, Laras dan Ryan merasa seolah dunia mereka baru saja diputar balik. Mereka baru saja lolos dari ancaman yang sangat besar, dan meski Aksara sudah kembali ke pelukan mereka, ketegangan belum benar-benar hilang. Sisa-sisa kelompok yang menculik Aksara masih mengintai, dan meskipun mereka telah berhasil membebaskan anak mereka, Laras merasa bahwa ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Mereka beristirahat sejenak di tempat aman yang telah disediakan oleh polisi. Aksara kini sudah mulai tenang, tetapi terlihat masih sangat terguncang. Laras memeluknya erat, mencoba memberikan kenyamanan yang Aksara butuhkan. Ryan duduk di dekat mereka, masih dengan wajah penuh tekad, meskipun kelelahan tampak jelas di matanya. Damar yang tetap berada di sisi mereka, kembali mendekat. Kita harus merencanakan langkah berikutnya, katanya dengan nada serius. Kelompok ini lebih besar daripada yang kita kira. Apa yang terjadi tadi malam hanya puncak dari sebuah gunung es. Mereka punya jaringan yang luas, dan jika kita tidak berhati-hati, mereka akan kembali mencari kalian. Laras menatap Damar dengan mata penuh kecemasan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang mereka inginkan sebenarnya? Damar menghela napas panjang, tampak berat. Mereka tidak hanya menginginkan kalian, Laras. Mereka tahu tentang masa lalu kalian, tentang hubungan kalian dengan Danu, dan mereka ingin menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Rudy hanyalah awal. Mereka lebih tertarik pada kekuasaan dan uang yang bisa mereka dapatkan dari koneksi lama Danu. Kalian berada di pusat dari semua ini. Laras merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Semuanya semakin rumit. Tidak hanya ancaman yang datang dari masa lalu yang ingin mereka lupakan, tapi sekarang mereka juga harus berhadapan dengan kelompok yang berbahaya, yang tampaknya tak akan berhenti sampai tujuan mereka tercapai. Ryan menoleh ke Damar, mengerutkan kening. Jadi, ini bukan hanya tentang kita berdua, ini lebih besar dari itu. Damar mengangguk. Benar, dan mereka akan menggunakan cara apapun untuk mengintimidasi kalian. Kita harus mencari cara untuk memutuskan koneksi mereka dan melumpuhkan mereka dari dalam. Laras merasa beban yang luar biasa. Namun, ia tahu satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Aksara lagi. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya dengan tekad yang menguat. Damar menjelaskan rencana untuk membawa mereka ke tempat yang lebih aman dan mengumpulkan lebih banyak bukti. Namun, sebelum mereka bisa bertindak lebih lanjut, polisi mendapat kabar bahwa seseorang dari dalam kelompok itu mencoba mencari tahu informasi lebih lanjut tentang mereka. Ini semakin berbahaya, kata Damar dengan nada rendah. Mereka sudah mulai menyerang orang-orang yang berhubungan dengan kita. Kita harus bergerak cepat. Laras merasa dunia ini semakin sempit. Namun, ia tak boleh mundur. Ia bertekad untuk melindungi Aksara dan Ryan dengan cara apapun. Mereka akhirnya sepakat untuk melanjutkan penyelidikan dan mencari lebih banyak informasi tentang siapa yang masih terlibat dalam jaringan kriminal ini. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan. Mereka harus tetap bergerak diam-diam untuk menghindari perhatian kelompok itu. Laras dan Ryan semakin merasa terancam, dan setiap langkah yang mereka ambil semakin membawa mereka pada sebuah kenyataan yang mengerikan. Kelompok ini lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang mereka duga. Suatu malam, ketika mereka sedang beristirahat, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Pintu rumah mereka yang kini menjadi tempat berlindung mereka tiba-tiba dibuka dengan paksa. Beberapa orang bersenjata masuk dengan cepat, dan dalam sekejap, situasi berubah menjadi kacau. "Jangan bergerak," teriak seorang pria yang mengenakan masker, memegang senjata di tangan. Laras dan Ryan langsung melindungi Aksara di tengah mereka, berusaha untuk tetap tenang meskipun rasa takut menguasai. Ternyata ini bukanlah kebetulan. Kelompok yang mereka hadapi kini tahu persis tempat persembunyian mereka. Laras mengatupkan giginya. "Kalian tidak akan menang," teriaknya dengan penuh semangat. "Jika kalian ingin kami, kalian harus melalui kami." Ryan menggenggam tangan Laras, mencoba memberi kekuatan. "Jangan khawatir, Laras. Kita akan selamat." Tiba-tiba suara tembakan terdengar lagi, lebih keras kali ini, dan dalam sekejap seluruh rumah mereka dikepung oleh polisi yang datang untuk menyelamatkan mereka. Ledakan suara dan kekacauan mulai terjadi, sementara polisi bertempur dengan kelompok itu yang berusaha kabur. Laras merasa tubuhnya lemas, tapi Aksara berada di pelukannya, aman. Di luar,
Polisi mengamankan semua anggota kelompok itu, sementara Damar berlari menghampiri mereka. "Kalian aman? Mereka sudah ditangkap," katanya dengan nafas terengah-engah. Namun, meskipun mereka berhasil menang dalam pertempuran itu, Laras tahu bahwa kemenangan ini bukan akhir dari segalanya. Kelompok ini hanya sebagian kecil dari jaringan yang lebih besar yang masih mengintai di luar sana. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Laras memandang Aksara dan Rian. "Ini belum selesai. Kita harus melawan sampai tuntas," katanya dengan suara yang tegas. "Kita akan mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini dan menghentikan mereka." Rian mengangguk setuju dan bersama Damar, mereka mulai merencanakan langkah berikutnya. Meskipun ancaman itu masih ada, mereka kini tahu satu hal. Mereka tidak akan menyerah. Selama mereka bersama, tak ada yang tidak bisa mereka atasi. Dengan semangat yang semakin menguat, mereka bersiap menghadapi babak baru dalam hidup mereka. Mereka akan melawan kegelapan ingin menghancurkan kehidupan mereka, dan mereka tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap dan masa depan mereka aman kembali. Dan disinilah perjuangan mereka benar-benar dimulai. Akhir cerita. Setelah serangkaian pertempuran yang mengerikan, Laras, Rian, dan Aksara akhirnya bisa merasakan kedamaian yang sempat hilang. Dengan bantuan polisi dan informasi yang diberikan oleh Damar, mereka berhasil membongkar jaringan kriminal besar yang selama ini mengintai mereka. Semua anggota kelompok yang terlibat dalam penculikan Aksara dan ancaman terhadap keluarga mereka berhasil ditangkap satu persatu. Laras memeluk Aksara dengan penuh kasih sayang, rasa syukur mengalir dalam dirinya. "Kita selamat, sayang," bisiknya sambil menatap mata anaknya yang penuh kepercayaan. "Kita selamat." Rian berdiri di samping mereka, matanya penuh tekad dan kebanggaan. "Kita sudah melalui yang terburuk, Laras. Kini saatnya untuk membangun kehidupan baru, tanpa ketakutan lagi." Damar mengangguk, memberikan senyuman tipis sebagai tanda bahwa misi mereka telah selesai. Tapi ingat, meskipun mereka sudah pergi, dunia ini tak selalu aman. Hati-hati tetap harus ada. Laras memandang langit senja yang mulai gelap, merasa segalanya kini berada di tempatnya. Setelah segala yang terjadi, ia sadar bahwa yang terpenting adalah keluarga dan cinta yang tak tergantikan. Mereka akan terus melangkah bersama, menyongsong masa depan yang penuh harapan. Dengan Aksara di pelukan, Laras merasakan kedamaian yang akhirnya kembali menyelimuti hidupnya. Dunia yang semula begitu penuh bahaya, kini terasa jauh lebih ringan.